warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Linda Rahmawati di podcast Creative Vlog episode 12. Gimana nih kabar teman-teman? Saya doakan kalian sehat ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema peran literasi digitalisasi jelang pemilu 2024. Nah, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ada Mas Rahardi. Halo. Silakan Mas Rahardi bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya. Jadi perkenalkan, saya Rahardi Teguh Prakoso. Jadi saya salah satu dimisioner dari Sahabat Perpustakaan Angkatan 2021. Oke, mungkin kenapa kok saya yang diundang? Kenapa kok tiba-tiba dimisionernya yang diundang ya? Oke, jadi saya sendiri di sini punya background. Jadi saya itu salah satu anggota dari Liga Mahasiswa Nasional Demokratis Jember. Jadi semacam organisasi ekstra kampus yang ada di daerah Jember. Oke, mungkin itu. Itulah perkenalan dari Mas Rahardi. Langsung saja kita ke topik pembicaraan kita kali ini. Pemilu 2024 akan segera tiba dan literasi digital menjadi faktor utama dalam memastikan pemilih bahwa pemilih ini memiliki pemahaman yang baik tentang proses pemilu dan informasi yang akurat. Kenapa sih literasi digitalisasi ini penting bagi pemilu? Kita langsung saja tanya ke Mas Rahardi ya. Nah, menurut Mas Rahardi nih, mengapa sih literasi digital ini penting bagi pemilih jelang pemilu 2024? Oke, terima kasih ya atas waktunya. Jadi menurut saya kenapa kok literasi digital ini cukup penting untuk pemilu tahun depan? Karena kita tahu tren yang berkembang saat ini itu peran digital itu sangat banyak dalam segala kehidupan manusia. Oke, jadi masyarakat kita itu secara nggak langsung, sadar atau nggak sadar, kita itu sudah terlalu banyak informasi yang masuk. Jadi kita kadang itu bisa stres melihat informasi yang masuk kan. Nah, tapi di satu sisi kita juga memerlukan informasi yang ada kan. Nah, salah satu data menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat Indonesia di sosial media itu sangat tinggi. Salah satunya itu data dari Microsoft kalau nggak salah. Oke. Kemudian ada lagi data yang disampaikan mengenai keahlian keterampilan pembacaan digital atau literasi digital. Masyarakat kita itu untuk skala 1 sampai 5, masyarakat kita itu masih 3. Jadi sangat minim. Jadi kayak salah satu yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung ya, salah satu YouTube. Jadi Rocky Gerung itu pernah menyampaikan bahwa masyarakat kita itu punya kelemahan. Jadi masyarakat kita itu kalau membaca statistik itu banyak yang keliru, nggak bisa memahami. Terus membaca kalimat yang panjang itu sering salah paham. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kita kok sangat perlu belajar terkait menghadapi politik, terkait penggunaan literasi digital untuk saat ini. Nah, berarti nih ya, teman-teman nih harus bisa ya memilih informasi yang akurat dan informasi yang baik ya. Nah, kemampuan kita dalam memilah informasi ini juga sangat penting. Karena kalau kita tidak memilah informasi secara penting, kita tuh dapat mudah terpengaruh gitu oleh berita-berita yang palsu, berita yang hoax kayak gitu ya. Nah, Mas Rahardi, bagaimana nih Mas cara menyikapi buzzer politik yang seringkali mempengaruhi penilaian kita terhadap pemilihan calon kandidat? Oke, ya, tentang buzzer ya tepatnya ya. Oke. Buzzer ya. Bacanya sebenarnya buzzer. Oke, jadi kalau buzzer sendiri ya, saya bisa ngambil contoh salah satu pesta politik juga, pesta demokrasi yang terjadi di Filipina. Yeah. Nah, di Filipina kemarin beberapa bulan yang lalu itu Filipina itu mengadakan pemilu juga, pemilihan presiden. Nah, salah satunya yang ikut itu namanya Bongbong Marcos. Nah, Bongbong Marcos ini atau anaknya Ferdinand Marcos ini. Jadi kalau teman-teman belum tahu Ferdinand Marcos, jadi Ferdinand Marcos ini salah satu diktator yang paling kejam di Filipina. Jadi saking kejamnya, dia itu sering pakai dana APBN itu digunakan buat keperluan pribadi. Nah, salah satu yang sering pakai itu istrinya.
Jadi istrinya itu suka hedon dengan uang negara. Ya, salah satu hal yang cukup unik ya. Jadi istrinya itu Imelda Marcos. Imelda Marcos itu pernah menghiasi tembok rumahnya itu dengan emas, Wow. pakai uang negara. Dan dia juga pernah bikin salah satu gedung teater. Tapi karena gedung teaternya itu dinilai kurang menarik, akhirnya minta dikebut. Setelah itu ternyata menimbulkan korban. Jadi korbannya ada yang meninggal jatuh. Karena Imelda ini pengen targetnya tepat waktu, jadi mayatnya langsung ditumpuk. Oke, jadi kita bisa bayangkan kekejaman yang dilakukan sama Ferdinand Marcos dan keluarganya ini ya. Iya, kejam sekali, Mas. Setelah itu Ferdinand Marcos kan diusir. Iya. Nah, setelah diusir, rakyat Filipina ini lulus dari diktator. Nah, tapi gara-gara munculnya pemilu tahun ini yang sangat erat dengan politik digital ya. Nah, kita lihat cara kampanyenya Bongbong Marcos ini, dia itu pakai sama kayak buzzer sekarang. Jadi dia itu pakai nama ayahnya, tapi bukan dengan citra yang sebenarnya, tapi dibelokkan. Kayak seumpama. Jadi karena Ferdinand Marcos, Filipina ini bisa maju dengan sangat makmur seperti sekarang. Jadi dia itu pakai sejarah yang diputarbalikkan. Dan ternyata dengan politik yang seperti itu, dengan memutarbalikkan fakta, ternyata dia bisa menang. Nah, ini cukup mengkhawatirkan ya untuk kita sendiri, karena bila kita lihat data yang ada di Filipina dan di seluruh dunia, itu rata-rata jumlah pemilih muda itu sangat tinggi. Kita juga mengalami hal yang sama. Jadi bagaimana kita cara menyikapi? Jadi kita itu perlu berliterasi dengan lebih intensif lagi kalau membaca suatu fakta. Kayak seumpama kita sering sampai tahun 2019 kan muncul cebong kampret. Nah, kita ini lebih selektif. Kenapa kok kita harus memilih ini? Sebelum kita memilih calon, kita seenggaknya itu kita harus kenal dulu latar belakangnya. Kayak contohnya track recordnya, terus pengalaman politiknya, kita bisa lihat. Satu lagi yang susah diterapkan di Indonesia itu ya, rata-rata masyarakat kita itu kurang peduli sama visi misinya. Iya. Lebih peduli sama figurnya. Nah, karena kita terlalu memuja figur, akhirnya kita sering termakan sama buzzer tadi. Jadi ada bunyi tentang gimana Ganjar, akhirnya percaya gitu. Iya. Yang pihak Anies sama, akhirnya kita ini dalam setiap pemilu itu sering bertengkar. Padahal harusnya pemilu ini kan bersifat menyenangkan karena kan ada kata pesta di depannya. Ya, mungkin itu. Menurut Mas Rahardi nih ya, apakah literasi digital ini akan mengurangi potensi dari bahayanya polarisasi politik? Jadi menurut saya terkait potensi itu sangat besar potensinya bisa mengurangi polarisasi. Kenapa kok gitu? Jadi kalau kita lihat data ya, jadi salah satu program pemerintah tentang generasi emas tahun 45, kita itu di masa sekarang sangat dipenuhi dengan generasi milenial sama generasi Z. Salah satunya kita generasi Z. Nah, bagusnya generasi Z itu beda dengan generasi sebelumnya kayak generasi boomer atau generasi Y. Jadi mereka itu cenderung mudah diarahkan. Jadi generasi kita itu cenderung lebih kritis seperti yang Jadi salah satunya itu banyak kasus di Indonesia itu yang memulai dari generasi kita, generasi Z. Jadi bagaimana cara menguranginya itu menurut saya tidak perlu kita jelaskan karena generasi kita itu sudah punya cara sendiri buat nyaring informasi kayak seumpama kita itu sudah punya kebiasaan buat nyari sumbernya dari yang ujung. Kayak contohnya kiriman ini dari siapa nanti kita telusuri. Nah, rata-rata generasi Z itu punya kebiasaan itu. Jadi untuk polarisasi selama kita tidak terbawa arus dengan generasi sebelumnya, mungkin untuk polarisasi tahun depan dan tidak adanya petahana ya. Jadi biasanya mengurangi karena kan calonnya 3 besok yang sudah jadi 3. Jadi ada Pak Prabowo, Ganjar sama Anies. Jadi kemungkinan polar atau jadi 2 itu agak susah. Jadi itu. Nah, mungkin ada saran nih yang ingin disampaikan Mas Rayadi bagi pendengar kita untuk menghadapi pemilu 2024 agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang tidak akurat atau hoax. Oke. Untuk saran saya mungkin bisa lebih selektif ya. Jadi
walaupun kita bisa melihat lembaga survei ya, kayak melihat tingkat tingkat peminatan kepada satu calon yang tinggi, itu biasanya survei itu belum tentu juga valid datanya, karena kan survei kadang ada subjektivitasnya, karena sumber ini diminta dari siapa, itu kan seringkali ada. Oke, jadi mungkin lebih selektif aja, kayak contohnya kita ngambil dari data dari orang luar, katanya dari Microsoft atau mana, itu bisa kayak yang bagus ini kata data atau punya narasi, itu juga bagus menyajikan data. Jadi mereka itu lebih objektif dalam memandang suatu kejadian. Nah, mungkin itu. Terima kasih Mas Rahardi telah memberikan saran-saran yang sangat berharga, dan terima kasih telah menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Oke, iya sama-sama, sangat berharga buat saya. Terima kasih bagi pendengar podcast Sahabat Perpustakaan. Pastikan kalian lebih cermat dalam berliterasi dan tetap berpikir kritis terhadap informasi yang kalian temui. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.